Pernah kepikiran nggak kalau tanah yang kita injak setiap hari itu sebenarnya bukan benda mati? Gimana kalau itu adalah sebuah ekosistem yang hidup dan bernafas? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba mengubah cara pandang Anda tentang dunia di bawah kaki kita selamanya. Kita kan sering mikir ya, geologi itu soal batu, soal kekuatan alam yang masif dan tak bernyawa. Tapi kutipan ini, wah, ini menantang semuanya. Maksudnya adalah kehidupan itu sendiri, ya tanaman, mikroba, serangga, justru itulah kekuatan geologis terbesar yang membentuk planet kita. Oke, jadi pertanyaannya, gimana caranya kehidupan bisa mengubah materi geologis yang mati, kayak pasir, debu, lempung, jadi tanah yang subur dan dinamis? Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh lihat gambar ini. Sebatang pohon yang bisa tumbuh di atas batu yang kelihatannya padat banget. Buat banyak petani, ini mungkin kelihatan kayak masalah pemadatan tanah, sesuatu yang harus dipecahkan pakai mesin bajak. Tapi apa benar begitu? Yuk, kita coba lihat dari sudut pandang si tanaman. Gimana coba caranya dia bisa dapat nutrisi dan air dari batu itu? Jawabannya, keren banget. Tanaman itu bikin simbiosis sama jamur mikoriza yang bisa ngeluarin enzim super kuat buat mecahin batu. Tanaman juga ngeluarin asam-asam lembut yang melarutkan mineral. Ini adalah kekuatan biologi yang jujur aja jauh lebih canggih dan efektif daripada bajak manapun. Nah, sekarang kita masuk ke inti dari perubahan cara pandang ini. Sebuah pemahaman yang kelihatannya sederhana, tapi dampaknya mengubah segalanya. Gini deh, di satu sisi kita punya geologi, pasir, lanau, lempung. Itu bahan mineral dasarnya, tapi itu bukan tanah. Tanah itu adalah geologi yang udah diubah oleh kehidupan, oleh mikroba, jamur, kotoran mereka, sisa-sisa jasad mereka. Itulah yang bikin beda. Coba resapi dulu kalimat ini. Tanah Anda hidup. Dia bukan cuma media tanam yang pasif, tapi sebuah komunitas kehidupan yang super kompleks dan dinamis. Begitu Anda paham kalau tanah itu hidup, wow, semuanya berubah. Anda jadi nggak akan sembarangan ngebajak atau nyemprot bahan kimia. Coba deh, anggap tanah itu kayak hewan peliharaan Anda. Masa iya mau Anda sakiti? Memahami tanah sebagai makhluk hidup, itu mengubah setiap keputusan yang Anda buat di lahan. Oke, kita lanjut ke konsep penting berikutnya. Kutipan ini ngejelasin dengan sempurna. Hubungan antara tanaman dan tanah itu bukan dua hal yang terpisah. Mereka itu satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Jadi, ini konsekuensinya. Tanaman itu ibaratnya pintu gerbang kehidupan buat masuk ke dalam tanah. Tanpa ada tanaman hidup yang terus-menerus ngasih makan ke sistem, kehidupan mikroba di bawah sana bakal kelaparan dan mati. Dan yang tersisa, ya cuma komponen geologis yang tak bernyawa tadi. Oke, jadi kalau tanaman itu kuncinya, terus gimana caranya mereka ngasih makan ke ekosistem raksasa di bawah tanah? Jawabannya ada di sebuah konsep yang indah banget. Ini dia, cairan matahari. Jadi tanaman itu kan fotosintesis, nangkap energi matahari, terus diubah jadi senyawa karbon cair. Nah, sebagian besar karbon ini ternyata nggak dipakai buat numbuhin daun atau batang, tapi sengaja dibocorin lewat akar buat ngasih makan pasukan mikroba di sekitarnya. Keren kan? Prosesnya tuh sebenarnya simpel, tapi dampaknya luar biasa. Sinar matahari ditangkap, diubah jadi makanan cair, dipompa ke dalam tanah, dan makanan itu yang ngebangun peradaban di bawah tanah yang akhirnya menciptakan kesuburan. Nah, ini dia poin kuncinya. Masalah terbesar di banyak lahan pertanian itu seringkali bukan kurang nitrogen atau fosfor. Masalahnya adalah tanahnya kelaparan karbon. Nggak ada cukup tanaman hidup yang terus-menerus memompa cairan matahari ke dalam tanah sepanjang tahun. Terus, gimana tanaman dapat nutrisi? Modal industri kan euro kita beli dalam karung. Tapi gimana kalau alam sebenarnya punya sistem yang jauh-jauh lebih cerdas? Coba diperhatiin pembukaan tanah. Itu bukan sekedar sisa tanaman atau sampah loh. Itu adalah kulit yang hidup, namanya detritusfer. Itu adalah habitat, tempat berlindung, dan sumber makanan buat banyak banget makhluk hidup. Dan angkanya, ini gila banget. Sekitar 70–80% dari semua serangga, termasuk serangga yang berguna buat kita, itu butuh lapisan atas tanah ini buat berkembang biak. Ini tuh ibaratnya kamar bersalin buat seluruh ekosistem. Artinya, setiap kali kita membajak atau menyemprot, kita itu sebenarnya lagi ngerusak habitat super penting ini. Kita memutus siklus nutrisi alami, dan akhirnya malah bikin kita jadi ketergantungan sama pupuk kimia buatan. Oke,
Setelah semua itu, mari kita rangkai jadi sebuah visi baru yang penuh harapan. Sebuah cara bertani yang bekerja sama dengan kehidupan, bukan melawannya. Ingat kan gimana kehidupan mengubah geologi jadi tanah? Nah, proses itu terjadi lewat sesuatu yang namanya perekat superbiotik. Ini tuh kayak keringat dan darahnya para mikroba yang melapisi partikel pasir dan lempung, merekatkannya jadi satu, dan menciptakan struktur tanah yang subur. Perbandingan ini ngejelasin semuanya. Di satu sisi, ada model industri, input dari luar, kimiawi, mahal, dan bergantung sama bahan bakar fosil atau cahaya matahari purba. Di sisi lain, ada model alam, siklus internal, biologis, gratis, dan ditenagai oleh matahari hari ini, cahaya matahari baru yang ditangkap tanaman hidup. Jadi, inilah pilihan yang dihadapi petani setiap kali habis panen. Bisa aja mereka biarin lahannya kosong, yang artinya bikin ekosistem tanahnya kelaparan. Atau mereka bisa tanam tanaman penutup, ngejaga lahannya tetap hijau, terus menangkap cahaya matahari baru, dan ngasih makan kehidupan di bawahnya. Coba deh bayangin dampaknya kalau kita semua milih pilihan kedua. Bukan cuma lahan pertanian yang berubah, tapi juga siklus air, iklim lokal kita, bahkan kesehatan seluruh ekosistem. Visi ini dampaknya luar biasa besar. Jadi, saya mau tutup sesi ini dengan sebuah pertanyaan. Pergeseran dari cara pandang geologi ke biologi ini pada akhirnya mengubah identitas kita. Apakah kita ini cuma seorang manajer input dan output di sebuah lahan, atau kita adalah seorang penjaga sebuah ekosistem yang kompleks dan hidup? Jawabannya akan menentukan masa depan pertanian kita semua.